Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar muatan IPA KD 3.6, yaitu mengenai suhu dan kalor. Video ini merupakan video pembelajaran bagian yang pertama. Kalor. Kalor merupakan energi panas. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut dengan sumber energi panas. Sumber energi panas alami terbesar di bumi yaitu matahari. Perbedaan kalor dan suhu. Kita mulai dari kalor ya. Kalor atau energi panas merupakan energi yang dapat diterima maupun dilepas suatu benda. Alat pengukur kalor disebut dengan kalorimeter. Panas atau kalor dapat mempengaruhi suhu suatu benda. Kemudian untuk suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Alat pengukur suhu disebut dengan termometer. Satuan suhu yaitu ada 4, yaitu Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Nah anak-anak, seperti yang kita ketahui bahwa panas itu dapat mempengaruhi suatu benda. Misalnya, perhatikan gambar animasi berikut ini. Apabila kalor itu diberikan pada suatu benda, maka yang terjadi adalah suhu benda akan naik atau meningkat. Sedangkan, apabila kalor itu dilepaskan dari benda, maka yang terjadi yaitu suhu benda akan turun. Nah anak-anak, seperti yang kita ketahui bahwa termometer itu memiliki 4 satuan. Nah, mari kita pelajari rentang derajat yang ada pada termometer. Yang pertama yaitu Celcius. Celcius memiliki rentang dari 0 derajat sampai 100 derajat. Kemudian Reaumur memiliki rentang yaitu dari 0 derajat sampai 80 derajat. Sedangkan Fahrenheit memiliki rentang yaitu dari 32 derajat sampai 212 derajat. Dan yang terakhir yaitu Kelvin. Kelvin memiliki rentang yaitu 273 derajat sampai 373 derajat. Nah anak-anak, termometer itu dibagi menjadi 2 berdasarkan isi zat cair yang ada di dalamnya. Yaitu yang pertama termometer dengan isi alkohol, dan yang kedua yaitu termometer dengan isi zat cair air raksa. Nah, alkohol dan air raksa ini digunakan di dalam termometer karena kedua zat cair ini bisa memuai apabila dikenai panas. Selanjutnya yaitu pengaruh kalor terhadap wujud benda. Seperti yang kita ketahui, wujud benda itu ada 3, yaitu gas, cair, dan padat. Perubahan benda cair menjadi padat disebut dengan membeku. Sedangkan perubahan zat padat menjadi cair disebut dengan mencair. Perubahan wujud cair menjadi gas disebut dengan menguap. Perubahan wujud gas menjadi cair disebut mengembun. Perubahan wujud zat padat menjadi gas disebut dengan menyublim. Dan yang terakhir yaitu perubahan wujud gas menjadi padat yaitu disebut mengkristal atau mendeposisi. Nah anak-anak, seperti yang bisa kalian lihat bahwa anak panah ini memiliki 2 warna. Nah, warna yang berbeda ini memiliki maksud, yaitu ketika anak panah itu berwarna biru, maka dimaksudkan proses tersebut yaitu melepaskan kalor. Dan ketika anak panah itu berwarna merah, maka proses tersebut yaitu menerima kalor. Jadi, yang melepaskan kalor itu ada proses mengembun, membeku, dan mengkristal. Sedangkan proses menerima kalor yaitu
menyublim, mencair, dan menguap. Proses perubahan wujud benda. Yang pertama tadi yaitu membeku. Membeku merupakan perubahan benda cair menjadi benda padat. Contohnya yaitu pembuatan es batu, kemudian lilin cair yang mengeras, dan larutan agar-agar yang mengeras. Yang kedua yaitu mencair. Mencair merupakan perubahan benda padat menjadi benda cair. Contohnya yaitu lilin yang dipanaskan, kemudian es krim yang didiamkan di ruangan lama-kelamaan akan mencair, kemudian ada mentega yang dipanaskan, dan coklat batang yang dipanaskan. Yang ketiga yaitu menguap. Menguap merupakan perubahan benda cair menjadi benda gas. Contohnya yaitu air direbus lama hingga lama-kelamaan air itu akan habis. Kemudian parfum yang disemprotkan di ruangan. Jadi parfum itu awalnya dari zat cair kemudian disemprotkan, maka akan berubah menjadi udara. Selanjutnya yaitu air pada pakaian menguap karena panas matahari. Maksudnya yaitu ketika ibu kalian itu menjemur pakaian kalian yang basah, maka lama-kelamaan pakaian tersebut menjadi kering karena airnya itu sudah menguap. Yang keempat yaitu mengembun. Mengembun merupakan perubahan benda gas menjadi benda cair. Contohnya yaitu titik-titik air pada daun di pagi hari dan dinding luar gelas menjadi basah karena gelas itu telah diisi dengan es. Yang kelima yaitu menyublim. Menyublim merupakan perubahan benda padat menjadi benda gas. Contohnya yaitu kapur barus atau kamper yang disimpan di lemari. Jadi lama-kelamaan kapur barus ini akan menyusut dan lama-kelamaan akan habis. Kemudian yaitu penggunaan es kering di panggung. Es kering ini kalau kalian menonton konser ataupun pertunjukan di panggung itu ada semacam asap yang keluar. Nah, itu adalah penggunaan es kering. Yang keenam yaitu mengkristal atau mendeposisi. Mengkristal yaitu perubahan benda gas menjadi benda padat. Contohnya yaitu gas karbon dioksida yang dibukukan menjadi es kering, atau dengan kata lain yaitu proses pembuatan es kering. Kalau menyublim tadi itu adalah penggunaan es kering, tapi kalau mengkristal itu adalah proses pembuatan es kering. Selanjutnya yaitu perubahan benda akibat perubahan suhu. Energi panas dapat mengubah benda, yaitu benda dapat mengalami pemuaian maupun penyusutan. Pemuaian adalah perubahan benda menjadi bertambah panjang, lebar, luas maupun volumenya karena terkena kalor ataupun panas. Sedangkan penyusutan yaitu perubahan benda menjadi berkurangnya panjang, lebar, luas maupun volumenya karena terkena suhu dingin. Selanjutnya yaitu contoh pemuaian benda karena perubahan suhu. Yang pertama yaitu pemasangan kaca jendela dibuat longgar. Hal ini dimaksudkan ketika kaca itu di siang hari mengalami pemuaian, maka kaca tersebut agar tidak pecah. Yang kedua yaitu ban. Ban bisa pada ban sepeda, motor, dan mobil itu diisi udara tidak terlalu penuh. Karena ketika siang hari udaranya itu bisa memuai dan tidak menyebabkan ban tersebut meledak. Yang ketiga yaitu pemuaian pada gelas kaca. Misalnya ketika kita menuangkan air panas secara tiba-tiba ke dalam gelas kaca, kemudian gelas kaca itu pecah. Nah, gelas kaca tersebut sebenarnya sedang mengalami pemuaian tetapi tidak merata, sehingga menyebabkan gelas kaca tadi itu kaget karena perubahan suhu yang panas, jadinya gelas kaca tadi menjadi pecah. Yang keempat yaitu pemasangan pada rel kereta api dibuat ada sedikit celah. Jadi ketika kalian memperhatikan, kalau pada rel kereta api itu dipasangnya itu tidak
antar rel itu tidak rapat. Jadi diberi celah karena nanti ketika siang hari itu rel tersebut bisa memuai, sehingga ketika rel tersebut mengalami pemuaian tidak membuat rusak rel kereta api, pemasangan rel kereta api. Yang kelima yaitu penggunaan termometer badan. Nah, hal ini tadi sudah Ibu sampaikan, contohnya yaitu tadi penggunaan alkohol maupun air raksa pada termometer, karena alkohol dan air raksa ini dapat memuai ketika diberi panas, sehingga dapat membantu kita menentukan berapa suhu badan. Berikutnya yaitu contoh penyusutan benda karena perubahan suhu. Contohnya yaitu kawat atau kabel listrik dan telepon itu dipasang mengendur. Nah, hal ini yaitu agar ketika malam hari atau suhu itu menjadi dingin, kabel listrik itu tidak putus karena mengalami penyusutan. Nah, anak-anak, itu tadi materi yang dapat Ibu sampaikan. Apabila terdapat materi yang kalian masih bingung, dapat kalian tanyakan kepada wali kelas kalian masing-masing ya. Sekian video pembelajaran ini. Nanti kita bertemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak-anakku semuanya.